Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufti Muharam dengan NIM 2112948. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai wirausaha di era 4.0. Wirausaha di era 4.0 atau revolusi industri 4.0 adalah mengajak para pelaku usaha atau para pelaku industri untuk lebih memaksimalkan dan lebih menggunakan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam wirausaha era 4.0 terdapat beberapa tren. Beberapa tahun terakhir ini kita dikejutkan dengan perubahan bisnis yang sangat luar biasa. Masyarakat yang semakin sering mengkonsumsi konten-konten digital setiap harinya. Mulai dari akses melalui HP, laptop, komputer, PC di kantor, atau berbagai hal lainnya. Untuk mengembangkan usaha pada era 4.0, digital marketing jadi sangat penting karena akan menjadi masa depan kegiatan marketing dan pemasaran. Dan kegiatan marketing dan pemasaran tradisional lainnya kurang efektif. Metode komunikasi digital marketing lebih praktis dan lebih efisien untuk menawarkan potensial yang lebih untuk para pelaku marketing. Kecanggihan dalam mensinergikan internet, daya, dan mesin di era revolusi industri 4.0 dapat melahirkan berbagai terobosan brilian yang melahirkan efisiensi, memudahkan masyarakat dalam mengakses harga yang lebih terjangkau. Di era revolusi industri 4.0 sangat penting membangun karakter bisnis atau entrepreneurship generasi muda, agar kita sebagai generasi muda memiliki kesadaran mengubah budaya kita dari pencari kerja dan menjadi budaya menciptakan lapangan kerja. Serta spirit entrepreneur harus ada di dalam diri milenial. Maka penting generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa harus tampil sebagai sumber daya berkualitas. Di samping memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, tentu dibangun dengan melalui karakter entrepreneurship dengan cara menumbuhkan karakter wirausaha, kembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis teknologi, dan membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Kita sebagai mahasiswa di era revolusi 4.0 adalah kaum muda yang punya kompetensi akademik yang baik, berjiwa entrepreneur, menguasai futuristic skills seperti soft skill dan hard skill sebagai modal kompetensi diri, di mana dalam perkembangannya revolusi 4.0 adalah internet yang terkoneksi. Dengan jaringan internet, big data, dan augmented reality, kemudian cyber security, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, adiktif, dan manufacturing. Meskipun dampak era revolusi industri 4.0 adalah butuhnya atau lebih banyak mengeluarkan biaya yang tinggi, namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting. Dengan adanya teknologi canggih ini, kita dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Produk yang dihasilkan dapat lebih beragam dengan harga yang terjangkau, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pasar. Dan dengan lebih banyaknya atau lebih efektifnya produk yang kita ciptakan, maka omset penjualan dan permintaan kita akan lebih banyak dari konsumen kita, dan para konsumen akan lebih puas terhadap pelayanan kita karena adanya efektivitas. Si 4.0 ini adalah era otomatisasi. Ini jelas berada pada era 4.0 seperti fintech misalnya. Dan kemudian konsumer digital lainnya seperti startup seperti Gojek dan lain-lain.
Kita bisa bandingkan ojek-ojek dan angkutan-angkutan tradisional lainnya dengan startup seperti Gojek, Gokar, dan Maxim. Angkutan-angkutan tradisional seperti ojek dan bus jelas ketinggalan dengan startup seperti Gojek dan seperti Maxim tadi. Ini karena pelayanan dan kemudahan yang dijanjikan oleh Gojek dan startup seperti itu, serta keamanan dan kenyamanannya sudah terjamin. Tidak seperti angkutan-angkutan tradisional lainnya seperti taksi dan bus atau ojek-ojeknya, tarifnya relatif lebih mahal dan lebih sulit untuk digunakan dibandingkan startup seperti ini. Strategi pada era 4.0 diarahkan pada ekonomi berbasis nilai tambah, yaitu berupa industri manufaktur dan jasa. Tentunya di tengah-tengah ini dari proses perubahan yang SDA ke nilai tambah, perlu transformasi untuk meningkatkan daya saing yang dilakukan SDM untuk merespon pergeseran struktur ekonomi dari struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi dan lain-lainnya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan jengkel mohon maaf karena saya masih baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.